Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayatul Afifah, angkatan 19 NIM 2. Di sini pada praktikum komunikasi data, kita diperintahkan untuk membuat jaringan komputer seperti pada gambar di sini. Kemudian lakukan routing secara statis agar setiap komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya meskipun berbeda network. Untuk tugas yang pertama, langsung saja kita buka software Cisco. Kemudian kita di sini memilih router, yaitu PT router sebanyak 2 buah. Kemudian kita pilih switch. Di sini kita menggunakan PT switch. Nah, setelah itu kita pilih PC. Kita gunakan 2 buah PC pada setiap sambungannya. Setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike. Kabel strike digunakan karena di sini kabel strike berfungsi untuk menghubungkan dua unit yang berbeda. Seperti PC dengan switch itu kan berbeda. Lalu switch dengan router juga berbeda. Nah, setelah itu kita sambungkan juga router pertama dengan router kedua. Caranya pun sama, hanya saja kita menggunakan kabel otomatis, yang mana kabel ini secara otomatis akan menyesuaikan dengan sambungannya. Contohnya, jika kita menggunakan router dengan router, maka kabel secara otomatis akan menyesuaikan kabel apa yang akan digunakan pada sambungan dari router dan router. Kemudian kita atur alamat IP-nya. Yang pertama yaitu 192.168.1.2 dengan default gateway 192.168.1.1. Yang kedua pun sama, kita cukup merubah belakang 1.3, kemudian di sini 192.168. Kita lakukan hal yang sama dengan PC yang ketiga dan keempat, tapi di sini kita menggunakan digit kedua dari belakang itu angka 2, dikarenakan ini merupakan sambungan yang kedua. Nah, setelah itu kita atur routernya. Yang pertama yaitu kita pilih config, kemudian kita fast ethernet. Lalu di sini kita masukkan alamat IP-nya, yaitu 192.198.1.1. Lalu kita on-kan. Nah, setelah itu kita tutup. Kita lakukan hal yang sama pada IP atau router yang kedua. Nah, di sini setelah router yang pertama kita beri alamat IP sesuai dengan yang digunakan, maka sambungan dari router ke switch akan berubah warna menjadi hijau yang artinya terhubung. Sedangkan jika kita belum mengatur routernya, maka sambungannya akan berwarna merah seperti yang ada pada router kedua ini. Sambungannya berwarna merah yang mana antara router dan switch tidak terhubung. Kita on-kan juga router yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, maka artinya switch dan router sudah terhubung. Setelah itu kita masukkan serialnya.
yang mana serialnya yaitu 172.2.1. Kemudian kita juga on kan. Untuk router yang kedua juga sama, serialnya kita masukkan 172.2.2.2. Kita on kan. Nah, setelah kita on kan kedua routernya, maka sambungan dari router pertama ke router kedua akan diberi tanda hijau yang artinya sudah terhubung. Nah, setelah itu kita pilih routing. Kita pilih yang statis, karena yang pertama ini kita akan menggunakan routing statis. Kita masukkan alamat tujuan yaitu 192.168.255.255.255.0. Kemudian di sini 172.2.2.1. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kita pilih add. Nah, di sini equivalent iOS command akan tertera seperti ini. Lalu kita tutup, kita lakukan hal yang sama dengan routing yang kedua, yaitu 192.168.1.0, 255.255.255.0, 172.2.2.2. Kita add lagi, akan muncul komennya seperti ini, lalu kita tutup. Nah, setelah itu kita coba lakukan simulasi dengan mengirimkan file pada PC. Nah, di sini tertera successful. Lalu coba kita running. Maka sambungan atau jaringan dari router akan berjalan seperti itu. Kemudian untuk tugas praktikum yang kedua yaitu kita diminta untuk membuat 3 buah network dengan masing-masing network memiliki 3 buah komputer atau laptop, kemudian hubungkan setiap network dengan network yang lain, sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan routing statis. Lalu kita buat lagi dari awal. Lalu kita pilih switch. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi atau yang pertama, sambungan yang pertama, hanya saja di sini kita menggunakan 3 buah router dengan masing-masing sambungan dari router terdapat 3 buah PC. Kita masukkan semuanya yang akan kita gunakan, komponen-komponen yang kita butuhkan, lalu kita sambungkan. Kita hubungkan semuanya sampai selesai. Nah, setelah itu kita sambungkan router pertama dengan router kedua, lalu router kedua dengan router ketiga. Nah, kita atur alamat IP-nya. Yang pertama 192.168.1.2, 192.168.
Nah, setelah itu kita atur juga untuk PC yang kedua. PC yang ketiga pun sama, cukup merubah satu digit yang paling belakang pada alamat IP masing-masing PC pada sambungan router yang pertama. Lalu untuk sambungan router yang kedua, kita menggunakan alamat IP 192.168.2.2. Jika routernya berbeda, maka kita cukup merubah dua digit angka yang paling belakang. Jika sambungan router yang pertama, kita masukkan angka 1. Jika sambungan router yang kedua, kita masukkan angka 2, gitu seterusnya. Untuk sambungan yang keempat, kita menggunakan alamat IP 192.168.3.1. Jika sudah selesai semua, langsung saja kita aktifkan routernya dan kita beri alamat pada masing-masing router. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Kita on-kan. Nah, maka di sini akan tertera equivalent IOS command-nya. Kemudian langsung saja kita masukkan serialnya, yaitu 172.2.2.1. Lalu kita on-kan juga. Dan untuk routingnya, kita masukkan alamat tujuan 192.168.2.0, 255, 255, 2550, dan yang terakhir 172.221. Kita add. Setelah pada komennya tertera seperti ini, kita tutup. Artinya sambungan sudah berhasil dimasukkan alamat IP-nya 192.168.2.1. Kita lakukan hal yang sama untuk router pertama, kedua, dan ketiga. Namun perbedaannya ada pada router kedua, yang mana router kedua ini menggunakan dua buah serial. Yang pertama 172.222. Kita on-kan. Dan untuk serial yang kedua yaitu 173.2.2.1. Kita on-kan juga. Lalu kita pilih routingnya 192.168.3.0. Untuk alamatnya 255, 255, 2550, 172, 222. Kita pilih add. Setelah berhasil, kita tutup. Kita lakukan hal yang sama pada router yang ketiga 192.168.3.1. Masukkan serialnya yaitu 173.2.2.1. Lalu kita pilih alamat tujuannya yaitu 192.168.2.0, 255, 255, 255.0, lalu 173.2.2. Kita add, kita tutup. Atau kita juga bisa menggunakan CLC, kita masukkan secara manual pada program ini. Kita coba lakukan simulasi.
Untuk keterangan apakah file dapat tersambung atau tidak dapat kita lihat pada bagian bawah di sini. Di sini tertera in progress, yang artinya masih proses penyambungan. Lalu kita beri file juga dari router 1 ke router kedua. Kemudian dari router kedua ke router ketiga. Dan yang terakhir dari router ketiga ke router kedua. Nah, di sini router kedua dapat mengirimkan file dari router kedua dan juga ke router ketiga maupun router pertama. Nah, setelah selesai kita coba jalankan. Kita pilih simulation. Nah, seperti ini. Nah, file-file yang telah kita kirimkan ke setiap router, dari router pertama ke router kedua ke router ketiga, maupun router ketiga ke router keempat, akan dikirimkan seperti ini. Nah, kemudian akan diterima, lalu dikirimkan lagi. Jadi sebenarnya hubungan dari router pertama, kedua, dan ketiga ini adalah berfungsi untuk menghubungkan setiap sambungan pada switch yang berbeda-beda, yang mana nantinya ketika router pertama dihubungkan dengan router ketiga dan router ketiga dihubungkan dengan router pertama dihubungkan dengan router kedua dan router kedua dihubungkan dengan router ketiga, maka secara otomatis jika alamat yang kita sampaikan sudah benar, maka file-file yang dari sambungan PC pertama, kedua, maupun ketiga dapat kita kirimkan ke sambungan switch yang lain atau sambungan router yang lain, seperti itu. Jika telah selesai seperti ini, langsung saja kita menuju ke tugas praktikum yang ketiga, yaitu buatlah 3 buah network dengan masing-masing network memiliki 3 buah komputer atau laptop. Kemudian hubungkan setiap network dengan network yang lain sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan routing dinamis. Nah, di sini sebenarnya sama saja antara tugas praktikum yang kedua dan ketiga, hanya saja routingnya yang digunakan itu berbeda. Untuk tugas praktikum yang kedua kita menggunakan statis, dan untuk tugas praktikum yang ketiga kita menggunakan dinamis. Tentu saja kita tutup, kita delete semuanya. Untuk pengaturan pada setiap PC-nya tidak perlu diatur lagi karena alamat IP-nya masih tetap sama yang kita gunakan. Hanya saja di sini untuk alamat-alamat pada routernya itu pun sama, tidak perlu dirubah. Hanya saja untuk routingnya di sini yang digunakan adalah dinamis, yang mana kita menggunakan routing RIP. Langsung saja kita masukkan alamatnya. Yang pertama yaitu 192.168.2.1. Kita add. Setelah itu kita masukkan juga 172.2.2.1, kita add juga. Lalu setelah itu kita atur router yang kedua 192.168.1, kita add. Kemudian kita juga masukkan untuk router yang akan dituju, yaitu router ketiga. Kita add. Lalu kita masukkan 172.2.2, kita add lagi. Lalu di sini 173.
3.2.1. Kemudian setelah kita masukkan semuanya, kita akan mengganti untuk router yang ketiga. Yang digunakan yaitu 192.168.2.1, kita add, lalu 172.2.2.2. Kemudian kita tutup. Kita pastikan lagi bahwasanya kita sudah memasukkan semuanya. Itu 3. Lalu kita masukkan juga 192.168.2.1, kita add. Lalu kita tutup. Kita cek juga untuk router yang pertama. Kita tambahkan juga 192.168.1.1. Lalu 192.168.3.1. Setelah itu kita tutup. Kita pastikan juga untuk router yang ketiga. Kita tambahkan 173.2.2.1. Lalu kita masukkan juga IP address-nya 192.168.1.1 untuk alamat address yang pertama dan juga alamat address yang ketiga. Setelah selesai seperti ini, langsung saja kita coba running. Kita masukkan terlebih dahulu file-file yang akan kita kirimkan. Langsung saja kita coba dari router pertama ke router kedua, lalu router kedua ke router pertama, Untuk melihat apakah pengiriman file berhasil, cukup kita lihat dari sini, dari status yang tertera pada layar. Setelah itu kita coba running. Untuk file-filenya kita bebas ya, kita bisa mengirimkan dari satu router dari PC pertama ke kedua, dari yang kedua ke tiga, ataupun dari PC ke tiga ke PC selanjutnya. Dari router yang berbeda pun sama. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Yang mana file-file yang telah kita kirimkan akan dikirim ke alamat yang lain atau router yang lain. Cara kerjanya pun sama seperti tugas praktikum yang kedua tadi, hanya saja di sini perbedaannya adalah jika kita menggunakan routing statis, kita memasukkan filenya itu secara manual. Namun jika kita menggunakan dinamis, kita memasukkannya dengan cara otomatis seperti tadi. Namun di sini saya lebih menyukai yang dinamis karena caranya itu lebih singkat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.